Oke teman-teman, di hari spesial memperingati Hari Pahlawan ya, saya akan berbagi sedikit ke teman-teman tentang materi kelas Abundance Revolution. Nah, ini banyak sekali yang bertanya kepada saya, materi apa aja sih yang diajarkan di kelas. Nah, ini saya pergunakan untuk teman-teman yang masih antri ikut kelas ya, atau yang masih mengumpulkan biayanya untuk ikut kelas, atau mungkin yang sudah mendaftar tapi masih antri panjang. Nah, teman-teman tentunya penasaran sekali apa sih yang bisa membuat kita itu semakin kesini kok semakin happy, semakin berkelimpahan, semakin survive gitu ya. Nah, oke, gini teman-teman, pada dasarnya intinya kita ikut di kelas Abundance Revolution 369. Oh ya, sebelumnya saya Anissa ada batch 7 ya. Nah, gini teman-teman, banyak sekali teman-teman itu yang datangnya niatnya itu bermacam-macam. Ada yang untuk memperbaiki finansial, ada yang untuk memperbaiki relationship, ada yang ingin memperdalam spiritual gitu kan. Nah, jadi memang itu yang diajarkan untuk apa ya? Ilmu sains, secara saintisnya. Yang secara sains, karena saya di sini seorang muslimah ya, saintis ini, pengetahuan ini pasti saya akan relate, akan saya cari ayat Al-Qur'annya gitu loh, sama al-hadisnya bahkan, supaya resonate antara materi ilmiah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang notabene pada dasarnya kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Nah, untuk pengembangan ilmu-ilmu spiritual secara sains ini sebenarnya sudah tertulis semua dalam Al-Quran teman-teman. Ini adalah, bukan, sekali lagi ya teman-teman, jangan mendewakan, menuhankan ilmu pengetahuan ini. Ini adalah sistem. Ini adalah sistem di dunia ini, di muka bumi ini, yang tetap aja yang buat sistem ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, alam semesta. Jadi kita jangan terlena saking mengagung-agungkan ilmu pengetahuan yang kita punya, keahlian yang sudah kita pelajari dari ilmu sains yang notabene adalah sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Saya mau mengingatkan ya teman-teman, jangan sampai terlena dan lupa, bahkan menomorsatukan ilmu pengetahuan teman-teman, nanti sampai lupa dengan yang Maha Esa, Tuhan kita yang satu-satunya pencipta segala-galanya, termasuk ilmu pengetahuan ini. Oke, langsung saja to the point ya. Gini, angka 6 berisi materi. Kan tadi kelasnya dikasih nama 369. Jadi angka 6 ini kita akan diajarkan tentang, oh ya, tidak hanya diajarkan teman-teman, tapi kita ada bimbingan daily rutin selama 30 hari bahkan lebih ya. Setelah kita ikut kelas, kemudian kita itu dimasukkan grup WhatsApp sesuai dengan batch-nya kita. Bahkan detik ini kita sudah alumni lintas batch, itu ada grup WhatsApp-nya lagi yang itu adalah Berkah 227, di mana kita menjaga konsistensi materi dan saling berbagi, saling support, saling membantu supaya semuanya merasakan benefitnya. Kelas Abundance Revolution 369 ini adalah totalitas gitu loh. Jadi kita saling membantu. Jika ada teman-teman yang belum bisa menguasai materi, kita bantu menjelaskan, kita bantu ngasih tahu tekniknya yang benar gitu loh ya teman-teman. Oke, ini yang sangat powerful. Yang sangat powerful itu energi, frekuensi, dan vibrasi. Itu yang sering kali diulang-ulang di kontennya TVB ya. Atensi, koneksi, dan intensi yang wajib kamu tahu. Itu nanti dipelajari tentang vibrasi, energi, dan frekuensi. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau vibrasinya kita nggak bagus, pasti seharian itu kita mengalami hal-hal yang kurang enak juga. Jadi ketika kita bangun pagi sudah senyum 227, sadar nafas syukur, nah itu pasti ini perjalanan kita seharian bahkan di next hari-harinya itu akan sangat menyenangkan. Itulah yang dimaksud dengan energi,
frekuensi dan vibrasi. Oke, law of projector. Ini realitas primer dan realitas sekunder. Kalau saya jelaskan di sini enggak cukup. Jadi nanti ini saya bacakan secara garis besarnya aja ya teman-teman. Semesta sebagai cermin raksasa. Ini pokoknya setelah saya mendapatkan ilmu-ilmu ini kayak iya ya gitu. Saya merefleksikannya ke ini diri saya sendiri untuk one self correction, bukan untuk menilai orang lain. Nah, karena apa? Karena ini law of assumption. Ini langsung saya bisa resonate atau merelitkan dengan ayat Al-Quran ya. Ini saya baca dulu keterangannya. Law of assumption dan aturan mainnya dalam manifestasi pentingnya berprasangka baik kepada Allah atau semesta. Dan ini resonate, relate sama firman Allah ya, sama hadis qudsi, jangan sampai bingung antara hadis qudsi dan ayat Al-Quran. Ana inda zonni abdi bi. Aku adalah sesuai dengan prasangkaan hambaku. Ini yang bilang Allah sendiri. Bukan kata teori sains atau bukan kata guru spiritual. Next. Law of quantum jump and let go. Nah, ini yang keren. Pasti teman-teman nanti yang paling menyenangkan ini praktik quantum jump ini loh. Ini powerful sekali, banyak sekali peserta kelas atau teman-teman yang bermain-main dengan quantum jump. Quantum jump ini ada hubungannya dengan yang nomor 1. Saya bisa ngomong lancar begini kenapa? Karena saya sudah ikut kelasnya teman-teman. Saya ngerti semua materinya, bahkan saya praktekkan. Betul. Oh, sudah berapa bulannya? Udah saya praktekkan ini satu persatu. Ayat Al-Qur'annya tak cari, al-hadisnya saya cari, ilmu saintisnya saya temukan, saya cari guru untuk membimbing gitu. Nah, ini yang seru. Yang paling seru. Nah, ditulis ini ditulis kunci manifestasi paling asik dan seru. Karena kita ini hubungannya sama energi, frekuensi, dan vibrasi. Rata-rata di kelas abundance itu teman-teman ingin finansialnya baik, ya itu nanti praktiknya di quantum jump, ya di quantum jump praktiknya. Tuh, itu sih. Bahasa semua ini saya bahasa kuyup teman-teman, karena di sana di Maduarjo di lereng Gunung Kawi tadi udah hujan deres. Saya naik motor ndak pakai mantel karena saya suka banget. Toh nanti ujung-ujungnya juga batuk, pilek dan demam sebentar diobati udah selesai. Dan saya menikmati itu, nggak apa-apa, it's okay gitu. Oke. Ini Albert ini banyak sekali bahasan-bahasanya. Pokoknya nanti teman-teman baca sendiri lah. Ini saya cuma ngasih testimoninya aja sih, bukti-bukti nyata setelah ikut kelas itu apa aja gitu. Nah, ini quantum jump. Keren materi ini. Ya, angka 9. Angka 9 ini juga dibahas satu persatu ini. Kita dikasih arahan cara merilis, terus kita memahami orang-orang di sekitar kita gitu ya. Itu banyak sekali tuh, ini tebel banget. Ini law of assumption blueprint. Ternyata ilmu-ilmu seperti ini bukan ilmu yang sangat yang remeh-temeh enggak. Kalau kita mau bener-bener mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan mempraktekannya. Kalau teman-teman sekedar tahu ya nonsen ya, nggak bakalan tuh. Nanti teman-teman yang ikut kelas dapat ini kok. Maksudnya dapat file ini, saya ngeprint sendiri gitu loh. Aduh teman-teman udah dingin banget ya. Nah itu. Terus apa lagi nih yang ditanyakan ini? Tak jawabnya dulu sekalian saya jawabnya. Ada lagi itu yang kita dianjurkan untuk ini tabungan semesta sama bahan bakar roket emas. Bahan bakar roket emas itu adalah keistiqomahan religius. Teman-teman tahu ya, bling-bling. Ini bukan gaya-gayaan. Sambil nyetir motor ke tempat kerja saya sambil
ini baca wirid itu adalah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini saya sedang hiking ya, hiking di lerengnya Gunung Kawi, tepatnya di ini apa PT Greenfield Indonesia. Tuh di sana pabriknya. Jadi kita hari ini memperingati hari pahlawan. Oke, pahlawan 10 November. Kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya dari memperingati hari pahlawan? Wow, banyak ranting-ranting kesukaanku. Aduh, ya Allah, ini bagus banget. Belum melenceng dari tema wes. Ya Allah, bagus banget. Ada yang punya Bapak, ngapunten ngotek tok. Kok api. Tuh ya. Oke, kembali ke tema anak-anakku, apa yang bisa diambil hikmahnya dari memperingati hari pahlawan? Apa yang di dalam hatimu pengen berjiwa pahlawan gitu loh. Di keluarga lah minimal apa? Makan bersama. Masa apa yang akan kamu lakukan ke orang tuamu layaknya kamu sebagai pahlawan? Contohnya misal kamu Joyek nanti dibantu ibu nyusun belanjaan dari pasar ya, kamu gimana bilangnya sebagai pahlawan? Iya Bu. Bilang hadap kamera, kamu bilang iya ke ibumu. Tuh itu dibawa ke pabrik susu, ke PT Greenfield Indonesia. Nah teman-teman ya, yang di luaran sana yang biasanya saya bikin konten tentang lereng Gunung Kawi ya, ini detailnya. Oke, nanti kita ngobrol sama teman-teman yang lain tentang jiwa pahlawan. Kita dengan contoh kecilnya misal kepada orang tua. Kepada teman gimana menurutmu? Kamu seorang pahlawan kepada teman yang sedang memerlukan bantuanmu, misal dia itu gak punya buku cetak, apa yang kamu lakukan? Hadap kamera. Apa yang kamu lakukan? Dia nggak punya buku cetak, mau belajar dia nggak punya buku cetaknya. Kamu punya, apa yang kamu lakukan? Pinjemin. Kamu ngajak dia belajar bareng. Iya. Ayo sini baca bersama sama bukuku, gitu ya. Kalau misal diperlukan, kamu boleh nggak bukumu dibawa pulang? Enggak. Dibawa pulang nggak boleh? Enggak boleh. Oh gitu. Jadi kamu ajak belajar bersama aja. Iya. Oke. Makasih ya. Ayo kita lari ke teman-teman yang lain. Sing kemerincingnya apa tuh? Kiku loh. Ayo menengah. Ada kendaraan besar. Bu Ati, ya Allah. Aduh. Mas duluan ya, Jok ya. Lah wau kula tengah jenengan lho. Iya. Pripun kabare? Sehat alhamdulillah. Tewang. Ampun di mriki to. Rancam selapane dia. Oh, ngaten. Oh, alah. Tewang gabung. Mboten ini saya syuting sendiri. Cantik banget, gak kelihatan. Senior saya ini, bu guru saya juga orang tua. Jadi ini tadi kontennya random, ketemu kayu fosil, terus hiking, terus intinya belum tak ceritakan. Sebenarnya tadi saya batin, lah kok ketemu Bu Wati nih gini, rezeki. Aku pas sampean ngulon rono, aku wis teko ndek iki. Oh, Lapatan kene mandek aku. Arepe tak starter mobilnya kae lho. Tak nggih bensin. Teka enggak. Mboten nih, enggak ada obrolan nggih, kita enggak tahu. Biasanya kan gabung. Lek Jumat kula rangkul. Piye to Bun kok pepleh ini? Iya. Saya ditinggal Pun. Nggih. Terima kasih banyak. Berarti sehat-sehat nggih. Sehat selalu, berkabar. Monggo. Kok kayunya api-api to ning kene iki? Oh alah nggih. Pendamping nggih. Lah nggih kok larak wis ditinggal gurune menggo cedhok buati menggo. Lah nggih. Kok ditinggal. Lah nggih, petuan itu menggo ten damping. Oh sinten to? Ten anu Mas kula. Oh ten kelas pinten to Bu? Sinten Najwa kelas setunggal. Nggih. Lah nggih. Nggih mek jalan-jalan. Nggih. Terus mewarna. Lah nggih, nggih salah nggih alhamdulillah saged nganu anak-anak wis matur nuwun. Sami-sami monggo nggih Bu Bapak. Tak lanjut. Nggih. Joyek Anake wis dhisik mbokne ndek lah nggih, kepanggih dulur-dulur. Oh ya, yang mau saya bagikan di Hari Pahlawan ini perihal kelas Abundance Revolution ya. Tadi pagi saya menemukan sebuah pengetahuan di mana hal ini tentang vibration. Tentunya apa yang saya bagi ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman.
Teman-teman pernah nggak ketika bangun pagi itu entah terbawa mimpi, entah masih ke-trigger persoalannya hidup teman-teman yang kemarin, sehingga bangun tidur itu moodnya udah nggak enak aja. Dan coba teman-teman inget-inget, ketika bangun pagi itu teman-teman moodnya nggak enak, itu kan pasti mempengaruhi seharian aktivitasnya teman-teman itu kan, bukannya begitu? Nah, di sini ilmiahnya, kalau kita begitu bangun pagi suasana hatinya udah enakan, udah seneng, udah happy, itu pasti mempengaruhi aktivitas teman-teman seharian. Pasti bawaannya enak terus saja. Kayak misal kita menemukan tempat parkir yang luang dengan tiba-tiba, ketemu orang yang baik-baik, terus urusan kita yang kecil-kecil itu terselesaikan dengan mudah. Itu kalau kita bangun tidur vibe-nya bagus. Ketika kita udah moodnya jelek bangun tidur, itu pasti seharian itu nggak hoki gitu loh teman-teman. Nah, ilmiahnya itu begini. Makanya ini yang mau saya bagikan di kelas Abundance Revolution itu, kami para siswa itu diajari untuk 227. Ini maksudnya cara atau teknik untuk supaya bangun tidurnya teman-teman itu vibe-nya bagus, sehingga mempengaruhi perjalanan hidup seharian teman-teman bahkan di hari-hari berikutnya. Bentar ya, ini ada suara mikrofon, nanti disambung. Jadi 227 itu adalah kita senyum ya, senyum untuk ditarik ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, ditahan selama 7 detik. Itu namanya senyum 227. Jadi ketika bangun tidur teman-teman, itu yang dilakukan pertama kali adalah 227. Itu ya salah satu cara pertama. Nah, setelah 227 yang dilakukan para alumni yang sudah melewati dari rutin bimbingan selama 30 hari itu sudah pasti sadar nafas syukur. Wah, kalau untuk sadar nafas syukur ini apa ya? Ini bisa untuk macam-macam, selain untuk sakit, untuk finansial, untuk banyak, pokoknya banyak sekali ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi langkah mudah kita untuk supaya dapat vibes-nya kita seharian ini hoki, itu kita harus dipaksa 227, kemudian sadar nafas syukur itu sih. Tuh ya. Untuk selebihnya silakan dilihat di video saya yang bawah itu. Saya mungkin kali aja udah saya jelaskan tentang sadar nafas syukurnya. Loh, yang kok cepet Mas? Mau kula ketemu jenengan ten Ubalan toh? Nggih, kan sekolahan. Gitu ya. Teman-teman ya. Jadi di hari pahlawan ini yang saya bagikan ke teman-teman itu dulu 227 sama sadar nafas syukur tuh, yang akan bikin hidupnya teman-teman itu hoki terus, survive terus, dan bahagia. Pokoknya ya minimal itu. Oh ya, tambahan dari Ko David ya, saya dapat ilmu dari Ko David. Oh ya, Ko David, di sini saya sambil bilang kalau saya itu sebelum ketemu channelnya Ko David, saya itu sudah pernah ikut kelas di Abundance Revolution. Saya menerima materi tentang sadar nafas syukur kan. Nah, setelah ketemu materinya Ko David yang di situ ada it's okay ditambah sadar nafas syukur, semakin powerful, semakin bahagia hidup kita, semakin apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lalui dalam hidup ini ringan, dapat pertolongan dengan mudah, menyenangkan, karena kita present ya di sini saat ini. Sekarang kita menikmati kayak gini. Dulu saya itu kalau melakukan aktivitas raganya di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Sekarang sudah kenal dengan it's okay 227. Bentar ya, kurang dikit ya. Sadar nafas syukur, semuanya semakin baik teman-teman. Apapun persoalan hidup kita, apapun masalahnya, it's okay. Thank you ya Ko David ya.